Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Nadeli Andri dari jurusan Akuntansi Universitas Islam Bandung. Pertama saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Rentabilitas dan Leverage terhadap Saham Bonus, Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang penelitian. Yang pertama ada fenomena dari kompas.com, yaitu Indofood akan membagikan dividen sebesar 278 per saham yang akan dibayarkan pada tanggal 14 Agustus 2020. Sementara PT ICBC akan membayarkan dividen kepada pemegang saham senilai 215 per saham pada 12 Agustus 2020. Dan yang kedua dari kompas.com, yaitu Bank Indonesia mencatat hasil survei kegiatan dunia usaha mengindikasikan penurunan pada kuartal 2 2020. Hal itu tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang sebesar minus 35,75% pada kuartal 2 2020. Terkontraksi lebih dalam dibandingkan dengan minus 5,56% pada kuartal 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan kerangka pemikiran dan hipotesis. Hipotesis pertama yaitu rentabilitas berpengaruh negatif terhadap saham bonus, dan yang kedua leverage berpengaruh positif terhadap saham bonus. Selanjutnya ini contoh dari tabel operasional variabel. Selanjutnya ada metode penelitian. Objek penelitian yaitu rentabilitas, leverage, dan saham bonus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang kedua metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber dan teknik pengumpulan data yaitu data sekunder, teknik pengumpulan data dokumentasi, populasi dan sampel, populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling berdasarkan pertimbangan tertentu atau Jasmine sampling. Rancangan pengujian hipotesis, yang pertama ada uji asumsi klasik, yang kedua ada analisis regresi berganda, yang ketiga ada uji simultan atau uji F, yang ketiga ada uji parsial atau uji T, yang kelima ada pengujian koefisiensi determinasi atau R. Selanjutnya ada kriteria pengambilan sampel, dan ini tabel. Selanjutnya hasil estimasi persamaan regresi. Dari perhitungan regresi yang telah diolah di atas, maka perolehan persamaan regresi linier sebagai berikut. Yang pertama, B0 sama dengan minus 0,003. Artinya jika kedua variabel bebas bernilai konstan atau 0, maka saham bonus diprediksikan akan bernilai sebesar 0,003. Dan yang kedua, B1 sama dengan 0,009. Artinya, jika tingkat ROA atau X1 meningkat dan variabel bebas lainnya konstan, maka saham bonus diprediksikan akan meningkat sebesar 0,009. B2 sama dengan 0,007. Artinya, jika DER meningkat dan variabel bebas lainnya konstan, maka saham bonus diprediksikan akan menurun sebesar 0. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa R-square sebesar 0,729 atau 72,9%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa ROA dan DER secara simultan dalam memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap saham bonus sebesar 72,9%, sedangkan sisanya sebesar 27,1%. Lainnya merupakan pengaruh dari variabel yang tidak diteliti, seperti return saham, nilai perusahaan, dan kinerja perusahaan. Selanjutnya hasil uji F ANOVA. Berdasarkan tabel di atas, dari hasil uji simultan atau uji F diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikasi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat digunakan untuk pengujian antara variabel ROA dan DER terhadap saham bonus. Dengan demikian, model penelitian yang peneliti ajukan dapat dilanjutkan untuk pengujian berikutnya.
Selanjutnya ada kesimpulan. Secara parsial, rentabilitas berpengaruh positif terhadap saham bonus pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020. Dan yang kedua, secara parsial, leverage berpengaruh negatif terhadap saham bonus pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020. Dan yang ketiga, secara simultan, ROA dan DER berpengaruh terhadap saham bonus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 dengan total pengaruh yang diberikan sebesar 77,2%. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.